Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hania Dwi Rahmawati. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori konseling Adler. Pertama-tama, teori ini dicetuskan oleh Adler karena ia percaya bahwa individu yang putus asa akan bertindak kasar atau keras ketika ia merasa tidak dicintai atau tidak didukung. Oleh sebab itu, teori ini lebih mengacu pada praktik dan keyakinan bahwa setiap individu harus divalidasi, dihubungkan, dan dibuat merasa dirinya penting. Dengan tujuan untuk membantu menentukan cara bagaimana seseorang berusaha bergerak maju untuk memperbaiki kehidupan yang keliru. Adler juga beranggapan bahwa setiap individu yang lahir ke dunia ini sudah memiliki perasaan inferioritas dan pada dasarnya manusia lebih mengejar pada arah superioritas atau kesempurnaan dirinya. Apapun cara yang dilakukan sesuai kemampuannya untuk menjadi sempurna dan menutupi kekurangannya di mata orang lain. Adapun konsep teori Adler yang pertama yaitu pandangan tentang manusia. Manusia dimotivasi oleh dorongan sosial sebagai makhluk yang berinteraksi dengan satu sama lain sebagai pengembangan gaya hidup. Kemudian yang kedua ada inferioritas dasar dan kompensasi. Manusia didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi inferioritasnya yang inheren serta untuk mencapai superioritas. Kemudian yang ketiga ada usaha untuk mencapai superioritas. Keinginan untuk mengubah kelemahan dengan kekuatan pada suatu bidang sebagai kompensasi bagi kekurangan di bidang-bidang lainnya. Yang kelima ada gaya hidup. Setiap individu memiliki gaya hidupnya sendiri dan tidak ada yang memiliki kesamaan antara individu satu dengan individu lainnya karena mereka memiliki karakter yang unik dan berbeda-beda. Kemudian yang terakhir ada pengalaman masa kanak-kanak. Hal ini sebagai salah satu pengaruh awal yang menyebabkan perkembangan anak pada gaya hidup yang keliru. Adler juga beranggapan bahwa kepribadian individu lebih ditentukan oleh masa depannya atau tujuan hidup, bukan pengalaman masa lalu yang menentukan kepribadian seseorang. Adapun teknik penyelesaian perubahan tingkah laku di dalam teori Adler ini ada dua, yaitu menggali masa lalu atau teknik komparatif. Kenangan masa lalu individu selalu konsisten dengan gaya hidupnya di masa sekarang, dan pandangan subjektifnya pada masa lalu dapat menjadi petunjuk untuk memahami tujuan akhir dan gaya hidupnya. Kemudian yang kedua ada teknik analisis mimpi. Adler beranggapan bahwa mimpi bukan pemuas keinginan yang tidak diterima oleh ego, tapi merupakan bagian dari usaha individu untuk memecahkan suatu permasalahan. Tujuan konseling dengan teknik Adler ini juga memiliki yang pertama yaitu mengubah gaya hidup yang salah. Yang kedua mengurangi intensitas inferior klien. Yang ketiga meningkatkan minat sosial klien. Dan yang terakhir mengkonfrontir mekanisme superioritas. Adapun mekanisme perubahan tingkah laku yang diungkapkan oleh Adler yaitu individu memulai hidupnya dengan kelemahan fisik yang menyebabkan perasaan inferior. Perasaan inferior ini lalu menjadi pendorong agar dirinya berjuang untuk sukses dan tidak menyerah pada kondisi inferioritasnya. Adler juga berpendapat bahwa manusia memulai hidupnya dengan dasar kekuatan perjuangan yang diaktifkan oleh kelemahan. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori Adler, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan setelah ini akan ada contoh praktek teori Adler dari kelompok kami dengan dua teknik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.